Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama saya pada siang hari ini. Sore siang ya, masih siang ya. Halo Naswa, ada Livia, ada Kenan, Alkana dengan Yundi. Bisa monitor? Suara saya terdengar tidak ini? Terdengar ya? Baik, terima kasih. Kita lihat dulu ya soalnya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal TO UTBK berdasarkan soal TO kemarin hari Sabtu Minggu. Saya buka dulu soalnya ya. Oke, yuk kita lihat soalnya ya. Langsung saja ini saya bicarakan soal nomor 1. Yang diinginkan pada teks ini adalah penulisan yang bercetak tebal. Ini ada sekedar beraktivitas opini, kekhawatiran, gitu ya. Hanya ada berapa asumsi. Oke. Kalau kita melihat penulisan kata, karena yang diinginkan adalah penulisan kata, maka jawaban yang paling tepat adalah pada pilihan kalimat di nomor 1. Mengapa tidak ada kata kedar? Yang ada itu adalah kata kadar. Ya, jadi di sini jelas jawabannya adalah kalimat nomor 1, yaitu kata sekedar. Nah, kata sekedar itu dalam bahasa Indonesia tidak baku, karena yang bakunya adalah kadar, sekadar. Ya, kadar ini bukan ke, tapi kadar. Nah, kita tahu bahwa kadar itu adalah seimbang, sesuai atau seimbang ya dengan apa yang diinginkan atau menurut keadaan bisa gitu ya. Kemungkinan, keperluan atau bisa juga dengan istilah sepadan gitu. Jadi ini makna dari kata sekedar itu sendiri adalah sesuai atau seimbang dengan, sesuai atau seimbang dengan, atau seimbang dengan, gitu ya. Nah di KBBI makna kata sekedar itu semacam ada juga menurut keadaan, ya maknanya menurut keadaan. Dalam hal ini tentu berorientasi sehubungan dengan kemungkinan, keperluan, gitu ya. Bisa jadi mungkin kemungkinan, atau bisa juga mengarah pada keperluan, gitu ya. Itu entry satunya. Atau kalau kita mau lihat entry yang lain, misalnya entry yang ketiganya, bisa juga setara dengan kata sepadan. Itu makna dari kata sekedar. Nah, yang diminta di sini bukannya maknanya, bukannya apa fungsi dari kata itu atau makna ya yang sama arti kamusnya, tapi yang diinginkan di sini adalah penulisannya. Jadi kalau berdasarkan penulisan, jelas penulisan yang baku adalah kata kadar, bukan kedar. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian di soal nomor 2, ya boleh kita lihat soal nomor 2. Yang diminta di sini adalah memperbaiki. Nah, di sini kalimat 6. Ya, ada konjungsi ya. Ini yang ini. Saya ambil dulu tagnya. Bentuk yang benarnya saya letakkan di sini ya. Yang ini kalimat nomor 6. Padahal harusnya kita pakai koma ya. Karena apa? Karena konjungsi antar kalimat. Berarti langkah pertama yang dilihat adalah kata padahal ini. Lihat di konteks, padahal wajib pakai koma. Nah, di sini. Karena apa? Konjungsi antar kalimat.
Jadi hubungannya adalah dengan kalimat kelima. Berarti kalau kita lihat yang ini saja, maka A salah. Mengapa? Karena tidak ada koma. Begitu juga yang ini salah. Bagaimana dengan C, D, E? Iya, kemungkinan perbandingannya adalah di C, D, dan E. Kita lihat perbedaannya. Menurut psikolog kinerja, namanya X, bla bla bla. Kita lihat ya, ada kata menurut, berarti harus ada tanda baca koma. Di sini harus ada koma. Ini ada koma, ini juga ada koma, ini juga ada koma. Berarti tidak di situ ya yang dipersoalkannya. Lalu, nah ini harus diapit, ada nama orang. Berarti kalau kita lihat di sini, ya saya perbaiki, harus dikasih tanda baca koma. Mengapa? Karena ada Dr. Michael Gervais. Jadi ini harus diapit oleh koma. Berarti langkah kedua, kata padahal, lalu dokter pakai titik, udah betul. Kata ini sendiri harus diapit oleh koma. Kita lihat dulu yang ini. Ini tidak diapit oleh koma, berarti salah. Yang ini oke, diapit oleh koma. Ini juga oke, diapit oleh tanda baca koma. Maka kemungkinannya ada dua, ada D dan ada E. Perbedaannya ada di mana? Kita cek. Perbedaannya ada di mana? Kondisi perbedaan pendapat ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial dan tidak selalu menunjukkan bahwa, nah ini, bahwa di sini ada pakai koma, bahwa itu bukan konjungsi yang menyatakan pertentangan, tapi memberikan penegasan. Maka kata bahwa itu jelas tidak boleh diikuti oleh tanda baca koma. Maka jelas perbedaannya antara opsi A, B, C, dan E ada di penggunaan tanda baca koma. Maka jawabannya jelas, yang betul adalah yang delta. Beres. Kemudian nomor 3. Nomor 3 saya ambil dulu tagnya. Di sini ada kata dengan demikian. Di akhirnya ya. Saya pindahkan di sini. Nanti kita lihat perbedaannya. Yang dipertanyakan apa? Kita lihat. Yang sama dengan kalimat. Oke. Kata dengan demikian. Di sini tidak ada pakai kata dengan demikian. Berarti langsung masuk ke inti. Dapat menjalani seseorang, ini subjeknya, dapat menjalani, itu predikatnya, menjalani apa? Kehidupan, menjalani, jalanin, berarti ada objek, maka ini objeknya. Lalu di sini ada kata dengan, berarti jelas kalimat ini polanya apa? S, P, O, K, gitu ya. Seseorang itu subjek, yang ini subjeknya, subjek ya. Seseorang ini subjeknya, dapat menjalani. Bisa kita ganti dengan dijalani, berarti ini objek. Di depan objek ada kata dengan. Jadi kalimat ini jelas, polanya apa? S, P, O, K, gitu ya. Itu polanya. Yang menjadi inti di sana adalah dapat menjalani kehidupan. Seseorang dapat menjalani kehidupan. Nah, soal yang diinginkan adalah yang isinya sama. Yang isinya sama. Kita lihat perbedaan antara opsi. Di sini dapat menjalani predikatnya. Menjalani ini ya. Seseorang sama ini subjeknya, dapat menjalani, ini predikatnya, kita lihat di sini ya. Menjalani apa? Kehidupan. Ini sama dengan, ini juga sama. Persis sama ya. Subjek, predikat, objek. Dengan lebih percaya diri tanpa sepenuhnya bergantung pada penilaian orang lain. Jadi kalau kita lihat
persis sama dia ya soalnya. Kemudian yang ini perbedaannya apa? Ini sama, tapi ada meskipun. Di sini tanpa, ini ada kata meskipun. Ada perbedaan. Kita lihat bedanya yang kontras aja ya. Jadi yang kalau kita perhatikan ini ya, menjalani kehidupan. Lebih percaya diri dan tidak sepenuhnya bergantung gitu ya. Nah, yang B juga hampir sama. Tetapi masih menekankan bahwa penilaian orang lain tetap dipertimbangkan nih. Meskipun masih mempertimbangkan penilaian orang lain. Berarti ini mirip saja. Ya kan? Hanya saja masih ada persoalan ada pertimbangan dengan menilai orang lain. Udah beda maknanya. Jadi kalau kita amatin B, C, D, E itu hampir semuanya sama. Perbedaannya apa? Kalau yang B itu menekankan pada penilaian orang lain, ya, mempertimbangkan penekanan ini penilaian orang lainnya. Udah beda ya maknanya. Kemudian kalau yang di C, tanpa sebetulnya bergantung. Kehidupan tanpa ini kan dapat menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri setelah mampu mengabaikan penilaian orang lain. Artinya apa? Yang C ini tidak sepenuhnya bergantung, perubahannya itu untuk menjadi mengabaikan. Jadi lebih apa maknanya lebih kuat gitu ya untuk yang C itu. Nah, bagaimana dengan yang D? Ada kata meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi perhatian. Bukan keseluruhan makna dari kalimat itu sendiri. Gitu ya. Sini ada kata meningkatkan kepercayaan. Beda lagi. Lalu lebih percaya diri. Yang lebih. Jadi ini ada pertimbangan. Penilaian orang lain secara bijaksana. Gitu loh. Jadi ada unsur yang berbeda. Jadi kalau kita lihat yang ini persis sama sebetulnya. Tidak ada perbedaannya. Ya, begitu juga dengan soal di TO. Beres untuk teks satunya. Sekarang kita lihat teks yang kedua. Tiga soal, itu begitu cara menyelesaikannya. Nah sekarang kita lihat nih, bagaimana menyelesaikan soal nomor 5 yang ini. Kita lihat nomor 5, disuruh isi titik-titik. Peningkatan suhu memperburuk kualitas lingkungan. Ada dua kan, memperburuk, satu meningkatkan risiko. Meningkatkan risiko. Udah, kita disuruh mengisi titik-titik. Berarti mana tag yang berhubungan dengan opsi di bawah ini? Ada perluasan. Apakah perluasan dipakai pada kalimat nomor 5 ini menggunakan yang sebagai perluasan atau menggunakan kata dengan? Jadi tinggal milih di opsi ini yang ada relevansinya dengan kata peningkatan suhu memperburuk kualitas lingkungan. Tinggal lihat, menentukan apakah kita memperluasnya dengan kata ya atau dengan. Jadi ada dua fungsi. Yang itu fungsinya untuk apa, dengan itu fungsinya untuk apa. Silakan memilih dari pilihan A, B, C, D, E yang paling tepat nyambung dengan peningkatan suhu, memperburuk kualitas rumah. Apakah kita memperluas pakai yang atau dengan, ya. Tadi 3 contoh soal sudah saya berikan cara menyelesaikannya karena ini pertemuan kita yang pertama di dalam KTW untuk membahas soal-soal TO ya. Saya memberikan 3 soal. Nah soal yang lain saya pandu saja berpikirnya. Nanti ada kuis, dicoba ya cara menyelesaikannya bagaimana, cara membacanya bagaimana. 3 contoh soal sudah saya berikan. Nah nomor 5, tinggal lihat kata kuncinya apa tadi? Peningkatan suhu memperburuk kualitas lingkungan. Mana tag yang nyambung dengan tag itu?
berdasarkan opsi A, B, C, D. Pilihannya pakai yang atau pakai dengan. Kalau pakai yang sebagai eh, fungsi imbuhan untuk memperluas atau pakai kata dengan. Dengan itu kan konjungsi juga, tapi apakah dia berfungsi untuk memperluas atau tidak? Nah, itu dipikirkan. Berhubungan dengan suhu udara, keadaan cuaca yang rentan, berkaitan dengan panas perubahan kondisi lingkungan, atau terganggu kondisi cuaca, atau berkaitan dengan keadaan suhu lingkungan. Nah, di antara opsi ini, perluasan ya, tidak mungkin pakai kata dengan. Jadi nggak mungkin tuh yang B. Berarti pilihannya ada di mana? Pilihannya ada di A, C, D, E. Tinggal putuskan. Mana yang tepat berhubungan dengan peningkatan memperburuk kualitas lingkungan. Gitu. Tinggal nyambung yang itu aja. Jadi mana yang apakah berhubungan dengan suhu udara, keadaan cuaca yang rentan, udah nggak mungkin yang B. Berkaitan dengan panas, kemudian terganggu kondisi cuaca, atau berkaitan dengan keadaan suhu. Jadi untuk yang ini tidak saya berikan kunci jawabannya, tapi clue-nya saja sudah saya berikan Pak. Gitu. Ya? Dah? Ada pertanyaan sehubungan dengan ini? Tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke soal nomor 5. Kalimat manakah yang paling efektif kalau menggabungkan 1 dan 2? Gitu ya. Kita tahu kalau kita menggabungkan kalimat 1 dan 2 itu tentu ada perluasan, ada konjungsi yang dipakai. Tinggal kita memutuskan dari masing-masing kalimat itu mana subjek dan mana predikat, baik di kalimat 1 maupun di kalimat yang kedua. Jadi langkah pertama apa yang mesti kita lakukan? Kita lihat dulu nih kalimatnya. Gitu caranya ya. Coba saya buat di sini. Global memicu. Nah, ini predikatnya. Berbagai perubahan yang merugikan. Yang B, pemanasan, peningkatan suhu menyebabkan perubahan cuaca. Predikatnya menyebabkan perubahan, memicu, dipicu, menyebabkan, disebabkan. Berarti ada apa di sana? Ya, objek. Gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan apa? Efektif. Antar gagasannya dulu harus jelas. Terus struktur dari kalimat itu sendiri mengalir, tidak berbelit-belit, ya, tidak menimbulkan makna ganda. Kemudian kita lihat tuh predikatnya memicu, menyebabkan. Memicu, apakah dia ada hubungan yang menimbulkan kausal, sebab akibat. Jadi kalaupun dia ada sebab akibat, harus logis, tidak boleh rancu. Dan isi, itu syaratnya ya, isi dari kalimat 1 dan 2 itu ajak konsisten, tetap bermakna sama. Kita lihat di sini, yang A, ini kan memicu nih, gitu ya, ini memicu. Kemudian yang kedua, menyebabkan, yang ini berarti, tinggal lihat, berbagai perubahan yang merugikan lingkungan dan kehidupan manusia. Berarti ini bazir ya, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan manusia. Bisa nggak itu kita perpendek? Bisa jadi. Kemudian kalimat keduanya, berarti di situ sudah ada kemubaziran nih di kalimat 1 itu. Ya enggak? Efek dari perubahan ini apa?
Efeknya cuaca ya. Nih, peningkatan suhu bumi menyebabkan perubahan pola. Jadi ada apa? Perubahan pola ini, gitu ya, yang menjadi penyebab adanya gelombang panas. Gitu. Betul ya? Dua. Berarti terdapat apa itu? Perluasan makna ya. Kalau kita lihat yang A itu, bagaimana dengan yang B? Masih ada Kak kemubazirannya? Ya, masih kita temukan yang ini ya. Berarti dari perbandingan kita antara A dengan B, ini masih mubazir. Karena baik ini maupun ini masih ada. Kan itu bisa dipraktiskan. Kemudian ada konteks apa? Berupa perubahan, berupa di sini. Berarti kalau ini kita ganti dengan dan, ini masih mubazir yang ini. Masih tidak efektif. Karena yang diinginkan adalah paling efektif. Berarti masih diragukan untuk yang B itu. Bagaimana dengan yang C? Nah, kita lihat di sini. Kan predikannya memicu, sedangkan di sini yang memicu. Udah beda makna ya. Ada yang memicu. Memicu berbagai perubahan yang merugikan lingkungan dan kehidupan manusia. Ada hubungan apa di sana? Ada karena konsep dasarnya sama nggak dengan menyebabkan? Iya, berarti ada unsur kewajaran juga. Kemudian yang ini kita lihat lagi. Memicu, masih aman ya? Berbagai perubahan terhadap lingkungan. Perubahan terhadap lingkungan. Nah, kalau kita lihat perubahan iya, tapi memunculkan apa? Kerugian tidak? Iya, memunculkan kerugian. Jadi, kalau kita mengamatnya ini, maknanya gimana? Apakah ada hubungan sebab akibat? Ada, ini ada kata sehingga. Ini sehingga menyatakan akibat, mengakibatkan. Ini akibat, ininya sebab. Berarti kelogisannya gimana? Ada kata sehingga ada menyebabkan. Meragukan jadinya ya. Coba dievaluasi lagi. Dari pilihan yang saya coret-coret ini, kira-kira yang paling tepat mengarah ke soal yang mana? Yuk, silakan pilih. Enggak. Teruskan sendiri pilihannya, sudah saya jelaskan. Kemudian nomor berikutnya. Ini datanya sudah saya buat. Yang diminta adalah inti. Nah, yang namanya inti itu selalu berorientasi pada inti subjek, inti predikat. Berarti kita mencarinya apa? Unsur yang terkecil, logis, masuk akal, minimalis. Dengan catatan subjek predikatnya harus tetap. Nah, yang namanya inti itu selalu berorientasi. Selalu ya. Jadi inti itu syaratnya ada subjek, ya, ada subjek, ada predikat, boleh ya, boleh pakai objek, boleh juga pakai pelengkap. Jadi milih salah satu, mau pakai objek boleh, mau pakai pelengkap juga nggak apa-apa. Tergantung sama predikatnya. Jadi kalau predikatnya itu bisa kita aktif pasifkan, berarti jelas ada objek. Tapi kalau tidak bisa dipasifkan, maka kata yang mengikutinya itu kemungkinan berpelengkap atau berketerangan. Berarti bentuknya apa? Intransitif dan transitif. Nanti di kelas yang ikut kelas saya akan saya bicarakan secara detail ya, apa perbedaannya.
Kalau di sini kita keterbatasan oleh waktu gitu ya. Udah, di sini kan ada kata bidang pertanian, udah itu diabaikan aja karena statusnya keterangan. Nah, ini kalau keterangan itu bukan inti. Jadi, kalau di sini bukan inti ya, bukan inti. Jadi kalau bukan inti itu keterangan. Keterangan. Nah, bagaimana kita menentukan dia keterangan atau bukan? Tinggal lihat spesifiknya saja. Ciri khas dari keterangan itu ada apa? Ada konjungsi. Ada konjungsi. Kalau tidak, ada preposisi. Preposisi. Jadi kalau ada konjungsi itu pasti statusnya itu keterangan ya. Kalau di kalimat majemuk namanya anak kalimat. Lalu ada juga preposisi atau kata depan. Jadi gitu aja, ada unsur keterangan yang ciri khasnya diikutin oleh konjungsi atau preposisi, maka kalimat itu dipastikan bukan hal yang dipentingkan. Bagaimana posisinya? Fleksibilitasnya tinggi, boleh diletakkan di awal, di tengah, ya kan? Di akhir, boleh kita pakai, boleh juga kita buang. Jadi dia bukan unsur yang dipentingkan. Jadi lihat saja, ini sudah salah kan? Karena dia bukan unsur yang dipentingkan. Udah ini kita buang. Berarti ceritanya tentang apa? Perubahan susu. Nah, sampai di sini nih. Ini subjeknya, predikatnya apa? Dapat mengganggu. Apa yang terganggu di sana? Yang terganggu adalah perubahan tanaman. Udah tinggal perkecil aja. Serta menurunkan hasil panen. Gitu. Ada kata serta. Ya, serta kan posisinya sama dengan dan. Berarti ini tinggal milih aja. Ada unsur serta konjungsi dan juga konjungsi. Jadi kalau ini diperkecil, tinggal milih aja mau yang mana. Teks sudah bicara soal perubahan suhu, hanya saja mana yang paling tepat berdasarkan syarat dari unsur inti di dalam kalimat. Silakan putuskan sendiri ya. Di sini ada kata mengganggu, ini juga ada mengganggu, ini juga ada mengganggu, lalu sini menurunkan, lalu ini mengganggu. Nah, berarti yang mutlak nggak masuk akal, itu yang D. Mengapa? Karena predikatnya udah lari. Ya, predikat di sini mengganggu, jadi pilihannya tinggal 4 lagi. Carilah mana yang paling praktis dan komunikatif. Begitu. Beres. Sekarang masuk ke tag berikutnya. Sebelum saya masuk ke tag berikutnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya tunggu beberapa detik. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Yuk, nomor 7. Yang diminta di nomor 7 itu adalah ini ya, penggunaan pupuk yang sesuai dan dapat meningkatkan. Jadi ngomongin penggunaan pupuk. Ini subjeknya. Mengapa dapat meningkatkan? Meningkatkan apa? Produktivitas. Udah ada 2 tuh. Selain meningkatkan produktivitas, membantu menjaga kesuburan tanah. Penggunaan pupuk ya. Kan kalau di soal TO-nya itu apa ya, sampah kalau nggak salah ya, sampah organik. Nah di sini saya ganti tagnya. Dasar pemikirannya ya hampir sama. Yang diminta adalah kalimat paling tepat ditempatkan setelah kalimat. Nah jadi ini dulu yang dipikirkan. Berarti ini bicara tentang apa? Penggunaan pupuk. Gitu kan? Penggunaan pupuk. Mengapa? Meningkatkan produktivitas. Jadi yang nyambung. Yang nyambung kalimat 1 sampai kalimat 5 yang paling nyambung penggunaan pupuk meningkatkan produktivitas itu kemana teksnya? Kalau nomor 1 memiliki peranan penting.
Perhatikan ini predikatnya. Peranan penting. Penggunaan pupuk udah nggak nyambung, gitu kan? Pupuk dapat dibedakan. Berarti ini bicara soal perbedaan pupuk. Ya, menjadi apa? Organik dan anorganik. Penggunaan berarti nggak nyambung juga. Lalu di sini memberikan kan ini ada dua nih, satu organik, satunya anorganik. Yang nomor 3 bicara soal organik. Berarti yang nomor 4 bicara soal anorganik. Berarti kalimat ketiga ini ya, kalimat ketiga dengan kalimat 4 itu masih berorientasi tentang penjelasan terhadap organik anorganik sehubungan dengan kalimat nomor 2. Berarti 2 nyambung, ketiga dan keempat. Ini penjelasannya ke situ, gitu kan? Lalu di sini ngomongin apa? Penggunaan pupuk. Di sini ngomongin apa? Penggunaan pupuk. Tinggal lihat yang mana yang nyambung. Apakah 1, 2, 3, atau 4. Dan 5. Yang ngomongin soal penggunaan pupuk. Gitu caranya. Jadi cari saja dulu subjek dan predikatnya. Baru nanti dihubungkan dengan apa yang diinginkan di dalam teks itu sendiri. Jadi lebih cepat cara mencarinya. Langsung nyambung, yang penting dia nyambung. Nyambungnya kemana? Apa ke kalimat A? Jadi ada kata kuncinya. Kata kuncinya ada di subjek predikat. Ingat, jangan dibaca semua teksnya, nanti waktunya habis. Jadi cukup baca teks yang penting-penting saja. Ya, paham ya? Lalu nomor 8, 1, 2, 3, 4, 5 berurutan. Tadi udah kita baca ya teksnya. Tapi mencari inti, jadi kita tidak melihat penulisan katanya, gitu ya. Berurutan tuh dari setiap, tinggal milih aja penulisan kata. Penulisan kata gabung. Penulisan kata gabung itu ada dua macam. Ada yang digabungkan bersatu, ada yang tidak disatukan. Jadi penulisan kata gabung itu kalau dia dapat yang pertama ya penulisan kata gabung nih. Penulisan kata dalam konteks ada dua kata atau lebih gitu ya. Yang pertama kalau dia mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Jadi ada dua katanya itu mendapat awalan dan akhiran. Misalnya kata mempertanggungjawabkan. Dua kata tuh, kata tanggung jawab, mendapat imbuhan memperkan, maka nulisnya harus digabung, gitu ya. Yang kedua, ada unsur tambahan. Unsur tambahan, imbuhan, misalnya kata non migas, non migas, minyak dan gas, nulisnya bersatu. Atau kata non, ini pakai tanda hubung. Kalau pakai kata Indonesia, Indonesia. Karena Indonesia harus ditulis dengan huruf besar, maka non Indonesia juga harus kita pakai tanda penghubung. Nah, ini di dalam penulisan imbuhan asing dalam bahasa Indonesia. Jadi itu ada dua macam ya, sekarang itu tidak harus 3 macam. Kalau dulu ada 3 macam, non aktif, non aktif. Nah, nulisnya ini dulu migas itu tidak boleh disatukan, harus dipisah. Kalau ada adik baca soal lama, soal sebelum ada peresmian IYD yang terbaru, cetakan yang kelima, non migas itu nulisnya dipisah. Non migas, minyak dan gas. Ya, itu tidak boleh dituliskan bersatu, harus dipisah. Sekarang non migas, non kolaborasi, nulisnya tetap bersatu. Jadi hanya ada dua macam.
Kalau dia pakai huruf kapital, pakai tanda hubung. Kalau dia tidak menggunakan huruf kapital, disatukan. Terserah mau dia akronim, ya dua kata singkatan gitu ya maksudnya, atau dia kata tunggal, terserah, bebas. Semua kata kalau lengket dengan imbuhan asing, maka tetap kita tuliskan dengan cara bersatu, kecuali jika diikutin oleh huruf kapital. Anti, Amerika, Amerika, nulisnya begitu. Tapi kalau anti air, maka nulisnya seperti ini. Tidak boleh kita pisahkan. Nah itu banyak katanya. Ada pra, ada swa, ada a, dan lain sebagainya. Tinggal adik-adik pilih saja mana dari kalimat 1 sampai 5 yang penulisannya salah. Karena yang diminta di sini adalah cara menuliskan kata yang salah. Gitu ya. Hanya ngeliat ini aja. Karakternya sedikit sekali. Banyak kan kata-kata itu, misalnya serta yang lain, misalnya kita ambil antar, antar pulau, nulisnya begini, antar pulau nulisnya harus begini. Tapi kalau antar jemput nulisnya jelas, harus dipisah. Mengapa? Karena dia kata mengantar menjemput, diantar dijemput, tidak boleh digabungkan, gitu ya. Jadi yang digabungkan itu kalau dia sebagai imbuhan. Kata yang lain tetap harus kita selidikin dulu apakah dia kata majemuk atau bukan ya. Misalnya saya ambil contoh sapu lidi, nulisnya harus seperti ini. Tidak sama dengan sapu tangan. Jadi kalau sapu tangan nulisnya harus digabung. Sapu terbuat dari lidi, sapu terbuat dari ijuk, bukan berarti sapu terbuat dari tangan. Jadi sapu tangan nulis yang harus digabungkan. Tinggal milih ya mana yang penulisannya salah di dalam teks tersebut. Nomor 9, judul. Judul berhubungan dengan ide pokok. Ingat, judul itu berhubungan dengan ide pokok. Apa yang dipersoalkan dalam teks ini? Yang dipersoalkan di sini adalah fungsi ya. Pupuk memiliki peranan penting dalam meningkatkan ketersediaan unsur hara. Jadi, ngomongin pupuk. Dibedakan menjadi organik, anorganik. Tadi sudah organik bla bla bla, unbli bli bli. Ya kan? 3, 4, 5 penggunaan yang dibicarakannya. Berlebihan menyebabkan ketidakseimbangan. Berarti ini sebagai apa? Sebagai kesimpulan dari apa yang dibicarakan tentang pupuk itu sendiri. Udah beres. Tinggal gabungkan kalimat 1 dengan 5 yang berhubungan dengan teks. Penggunaan pupuk secara bijaksana, gitu ya. Perbedaan pupuk organik itu bagian dari teks. Dampak penggunaan tidak spesifik bicara soal dampak. Begitu juga dengan manfaat. Kemudian kita lihat penggunaan dan manfaat. Ya ini cara menggunakan, ini sudah dampak dari penggunaan berarti sudah mengarah pada manfaat. Lalu pentingnya pupuk, apakah bicara soal kepentingan atau tidak. Tinggal lihat dari 2 kalimat yang barusan saya sebutkan. Jangan lupa, jangan dibaca semuanya. Bacanya sedikit-sedikit saja. 9 beres, yang terakhir. Terakhir, mengarah pada apa itu? Mengarah pada fungsi imbuhan. Beres deh. Kalau sedang ngomongin imbuhan, berarti arahnya kemana? Ada yang bisa jawab nggak dari teks ini? Karena yang ditanya adalah serta. Serta itu pada dasarnya sama nggak dengan dan? Iya sama. Ya kan serta, berarti ikut serta kan? Apakah berhubungan bertentangan, sebab akibat, tambahan, persyarat atau antar kalimat. Ya ini logikanya saja bisa dimainkan ya. Karena jelas yang dipersoalkannya adalah apakah menyatakan pertentangan, sebab akibat, tambahan atau sebagai persyaratan. Ini gampang ya, tinggal ngeliat fungsi serta. Yang ikut pada acara itu adalah A,
B, dan C serta D, gitu ya. Jadi kelihatan tuh si serta itu perannya sebagai apa? Apakah menyatakan pertentangan, ada hubungan sebab akibat, atau sebagai tambahan yang setara, menyatakan persyaratan, atau hubungan antar kalimat. Saya bantu nih, sudah nggak logis kalau pilih yang E. Kenapa? Antar kalimat itu ada ciri khasnya harus pakai huruf kapital, sedangkan ini tidak ada relevansinya dengan huruf kapital. Beres, selesai 10 soal yang menjadi permasalahan di soal TO. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau nanya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, yuk sekarang tolong dijawab. Tolong dijawab. Soalnya saya share ya. Nah, bisa lihat soal? Silakan dibuka soalnya. Ada, silakan dijawab. 3 soal pertama sudah saya bantu untuk menjawab. Sekarang jawab semua soalnya. Link sudah saya share di grup. Silakan dilihat. Selamat bekerja, saya menanti tugas Anda. 10 menit ya, kurang ya? Kurang dari 10 menit. Ibu kayaknya salah ngasih Ya, link. silakan membuka link. Soalnya itu masih bisa yang diedit, bukan yang Oke, ngerjain. untuk mengedit sebentar ya, saya buka. Tolong laporan ya, sebentar. Nah, coba yang ini. Oh, ini nggak diedit ya. Yang pakai angka A1, B2, C3, D4, E5. Jadi kalau pilihannya 1, A, pilihanmu 2, B gitu ya. Kalau enggak nomor 1 tadi udah dijawab ya, tidak masalah. Terus ada nomor berapa lagi ya? Hanya itu saja ya. Oh, nomor 5 ya. Sama tadi sorry, nomor 7. Enggak pakai angka berarti nulisnya pilihan ABC-nya ada enggak ya? Ya, soal untuk nomor 1 dengan soal nomor 7 dianulir saja ya. Bisa tulis tangan enggak jawabannya? Yang nomor 1 dengan nomor 7 saya anulir ya. Yang nomor 1 itu kata kedar, tadi sudah saya jelaskan. Harusnya kadar. Terus yang nomor 7 tadi setelah kalimat 5 sama-sama menggunakan kata penggunaan. Jadi di plus aja ini nilainya. Saya plus ya. Kalau angkamu dapat 50 berarti tambah 2 70. Berarti masih ada yang salah 3 soal. Boleh dicek. Untuk 1 dan 7 saya anulir saja. Saya anggap benar aja. Yuk silakan, ada Arkana, ada Jundi, ada Lili. Naura kalau mau memperbaikin boleh saya perbaikin deh, Neng. Hana, Altrio, kalau ingin diperbaikin nggak apa-apa. Sekali lagi, nomor 1 dan nomor 7 saya anggap benar. Coba cek lagi saya. Ini nilainya masih ada yang kurang bagus ya. Umaira, Oktari, Zahra, Nur Sabrina. Boleh itu dilihat lagi. Kita masih ada waktu nih. 10 menitan kali ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Baik. Yang menjawab
nilai paling kecil itu angka 30 tambah 2 anulir ya, berarti nilai terkecil itu 50, nilai yang terbesar 100. Yang terbesar hanya ada 3 orang. 3 orang ya, yang nilainya 100. Nah, karena waktunya masih ada 15 menit lagi, saya mempersilakan adik-adik yang masih ragu untuk jawabannya, terutama yang nilainya di bawah 70. Berarti yang nilainya di bawah 70 ya, angka formalnya di sini berarti 50. Tolong dilihat soal mana saja yang menjadi kesulitan, akan saya bahas kembali. Soalnya akan Ibu bahas lagi. Kita masih ada waktu 15 menit, jadi saya tidak bisa keluar sampai materinya selesai. Nah, kalau tidak ada lagi yang menjawab, karena waktunya sudah habis, untuk menjawab soal apa namanya di formulir Google ya. Sekarang kita balik lagi ke soal. Silakan, ada yang mau bertanya? Yuk, kita balik lagi ke depan, barangkali ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan soal ini. Kira-kira yang menjadi kesulitanmu sampai salah? Saya panggil saja namanya barangkali ya. Dari yang bermasalah dulu, nggak keberatan ya. Humaira, yang paling susah soal nomor berapa sayang? Yuk, kita masih ada waktu nih, Humaira. Ibu jelaskan kembali kalau masih kurang paham. Saya ulang, Humaira. Soal nomor berapa sayang yang masih bingung? Bisa, masih dengar suara saya ya? Humaira. Soal nomor berapa saja? Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Atau Nur Sabrina, ada yang mau nanya nih? Nomor 6, Ibu. Nomor 6 sayang. Oke, yang ini ya. Kan yang dimintanya tuh inti nih. Si inti itu nih harus ada subjek, predikat. Boleh pakai objek atau pakai pelengkap. Keputusan objek dengan pelengkap tergantung sama predikatnya. Jadi kalau predikatnya bisa dipasifkan, berarti ada objek. Kalau tidak bisa dipasifkan, kemungkinan ada pelengkap atau keterangan. Misalnya kalimat ya, ia menjadi, ia subjek, menjadi predikat, menjadi apa? Berarti harus ada kata yang mengikutinya, menjadi dokter misalnya ya. Maka dokter ini pelengkap, maka polanya SP pelengkap, wajib ada pelengkap. Nah, kalau dia tidak ada pelengkap, bisa juga dia ada keterangan. Misalnya, Adi mandi air hangat. Air hangat, air hangat di sana bukan pelengkap, tapi keterangan. Mengapa antara mandi dengan air itu bisa kita selipkan? Jadi antara mandi dengan air hangat itu bisa kita selipkan kata dengan. Itu makanya Andi mandi dengan air hangat itu polanya SPK. Logis nggak kalimat ini? Logis, gitu loh. Logis nggak kalau kita ngomong Andi mandi? Juga logis. Berarti inti kalimat ini seandainya dia bentuknya panjang, cukup kita tulis Andi mandi. Berbeda dengan yang ini. Ia menjadi, berarti wajib nggak ada dokter? Wajib. Ya ia menjadi apa? Menjadi dokter. Maka si dokter ini statusnya sebagai pelengkap. Nah, jadi kalau yang bicara soal inti, putusannya cuma di sini. Mengapa kita tidak memilih yang lain? Misalnya gini ya, suhu, ini perubahan suhu kan penekanannya. Jadi yang dipersoalkannya adalah perubahan suhu.
dan pola curah hujan. Tadi saya buatkan di sini, bukan inti, statusnya itu keterangan. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya bisa ada konjungsi atau preposisi. Berarti kata dan ini sampai dengan kata hujan boleh kita abaikan. Berarti udah inti subjeknya adalah perubahan suhu. Mengapa dengan perubahan suhu? Dapat mengganggu. Dapat mengganggu, ini boleh nggak kita buang? Boleh. Berarti intinya apa? Mengganggu. Mengganggu apa? Pertumbuhan tanaman. Jadi kalau kita ambil pertumbuhan tanaman, apakah yang menjadi bakunya? Perubahan suhu mengganggu perubahan pertumbuhan tanaman, gitu ya? Atau kita mau ngambil yang paling singkat, pertumbuhan. Karena kalau kita lihat logikanya perubahan suhu itu tidak hanya tanaman yang terganggu, ya kan? Manusia juga terganggu kalau nggak ada air, gitu. Hewan terganggu nggak? Iya terganggu juga. Berarti tanpa kita gunakan kata tanaman sudah bisa punya makna kalimatnya. Berarti kita ambil yang paling minim. Mana yang paling benar inti dari kalimat yang panjang ini? Perubahan suhu mengganggu pertumbuhan. Tinggal kita pilih mana yang benar, yang B. Gitu. Mengapa tidak yang A? Karena masih ada kata tanaman. Kan yang terganggu tidak hanya tanaman sebetulnya, tapi tidak ditulis. Cukup pertumbuhan saja. Pertumbuhan apa yang makhluk hidup, gitu kan? Lalu bagaimana dengan yang ini? Nah ini ada kata dan. Masih panjang, berarti ini bisa kita buang, nggak perlu, ya kan? Kemudian yang ini katanya udah lari, bukan mengganggu lagi, tapi menurunkan, udah lari maknanya, udah berbeda. Begitu juga dengan yang ada kata dan. Berarti sampai di sini tidak perlu kita tulis, bukan inti dia mengganggu serta. Nah, di sini kan sudah lari, sudah menyimpang. Berarti ini juga bentuk yang salah. Begitu saya. Berarti jawabannya jelas kan perbedaan antara opsi A sampai yang E. Gitu. Oke, ada lagi? Masih banyak waktunya kalau aja, masih 7 menit lagi. Yuk, silakan. Yang ini ya, nomor 7 nih. Kan yang diomonginnya tadi saya ulang ya. Intinya kan ini ngomongin penggunaan pupuk. Mengapa? Meningkatkan produktivitas. Udah, itu aja yang kita pikirkan. Lalu kalimat ini tepatnya di mana? Diletakkan setelah kalimat berapa? Cari saja yang berhubungan dengan penggunaan pupuk. Kalau nomor 1 kan nggak mungkin. Ya nggak? Kenapa nggak mungkin? Karena memberikan penjelasan tentang pupuk. Nggak jelas juga pupuk yang mana. Karena pupuk kan banyak ya. Organik, anorganik, pupuk kimia. Nggak jelas kalimat 1. Nggak nyambung dengan penggunaan pupuk. Begitu juga dengan nomor 2. Nggak nyambung sama sekali. Karena apa? Memberikan penjelasan tentang pupuk organik dan anorganik. Si organik dengan anorganik ini dijelaskan. Di mana? Di kalimat 3 dengan kalimat 4. Berarti jelas. Penjelasan kan? Kalimat 2 didukung oleh kalimat 3 dan 4. Nah, baru kalau kita amati nih penggunaan pupuk yang dibicarakannya. Ini berhubungan penggunaan pupuk. Mengapa? Meningkatkan produktivitas. Di sini dikatakan apa? Kalau berlebihan menyebabkan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, gitu kan, perlu menggunakan pupuk secara bijaksana. Berarti yang paling tepat kita letakkan setelah apa? Sebagai kesimpulan enggak dia? Perlu menggunakan pupuk secara bijaksana. Dengan memperhatikan jenis tanaman, kondisi tanah, dosis, serta waktu pemberian. Berarti pupuk yang digunakan sesuai dengan kebutuhan meningkatkan produktivitas. Berarti kalimat ini kita letakkan di mana? Setelah kalimat 5 atau setelah kalimat 6. Kan kayak gitu ya. Ini kan kalimat 6 nih. Sebagai apa kalimat 6? Sebagai kesimpulan.
Berarti lebih tepat kita letakkan di mana? Setelah kalimat 5. Jadi cukup mencari subjek predikatnya aja ya untuk soal nomor 7. Gitu caranya. Kalau yang nomor 1 tadi sekedar udah jelas gitu ya. Sama dengan yang ini aja prinsipnya. Pasca panen, pasca sarjana, gitu ya. Pasti nulisnya bersatu kata pasca. Pra sekolah, nulisnya bersatu. Terus pra mu saji, tulisnya bersatu. Jadi intinya cuma satu dalam penulisan kata, diikutin huruf kapital, udah gitu aja. Jadi kalau dia diikutin oleh huruf kapital, otomatis harus pakai tanda hubung. Ada 2 macam kok nulisnya, nggak ada yang lain. Ada yang tidak bisa dipisah, misalnya kata Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini tidak boleh kita tulis terpisah, apalagi fitrinya pakai huruf besar. Nah, kayak gini ya. Ini tidak berlaku, nggak boleh. Zaman dulu ada. Tulisan zaman dulu, aturan zaman dulu, zaman sekarang nggak boleh lagi. Meskipun kartu lebaran masih kita temukan ya menuliskan Idul Fitri, fitrinya pakai huruf besar. Itu sudah menyalahi aturan EYP. Jadi menuliskan Idul Fitri gimana caranya? Disatukan, digabungkan. Sama dengan halal bihalal. Ini soal-soal yang sering kita temukan saja. Halal, halal, ada bi, halal, halal, halal bihalal. Kalau dulu halal bihalal itu kembali seperti soal teks yang semula. Nulisnya apa? Bi-nya dipisah. Nah itu nggak boleh. Yang baku adalah bi itu bergabung dengan kata halal. Jadi halal bi halal. Satu kata. Ya, sama aja dengan kata-kata yang lain. Assalamualaikum, astagfirullah, dan lain sebagainya ya. Nah itu juga harus dituliskan bersama. Jadi tidak semuanya kita tulis bergabung. Ada syarat-syarat tertentu. Untuk nomor 8. Kalau judul udah jelas, ada relevansinya dengan ide pokok. Ide pokok ditutup dengan kesimpulan di kalimat terakhir. Berarti kita mikirnya gimana? Ya udah mikir aja kalimat pertama dengan kalimat terakhirnya. Terus digabung itu yang dicari. Makanya kalau kita lihat judul yang benar berdasarkan yang ini jelas ya. Yang dipersoalkannya apa? Penggunaan pupuk secara bijaksana. Makanya ini sebagai jawaban yang benar. Ini nomor 5. Sedangkan nomor 10 jelas nih Kak, ya ini definisi kata serta. Pasti posisinya apa? Dipakai pada kalimat majemuk setara. Yang menyatakan apa? Jelas ya, menyatakan kesetaraan. Sifatnya memberikan tambahan, hanya menggabungkan. Makanya jawabannya yang benar adalah yang itu, Beb. Gitu ya? Dah? Kalau yang ini udah jelas ya. Tadi jawabannya untuk nomor 5, yang paling efektif adalah yang nomor A. Sedangkan yang ini nomor 4 tadi, ini juga sudah saya bahas. Lebih tepat kita pilih yang berkaitan karena berhubungan dengan apa? Dengan panas. Jadi ini ya nyambung dengan kalimat suhu. Suhu berhubungan dengan panas gitu kan. Jadi nyambungnya ke yang 4 ini. Tadi 3 sebetulnya sudah kita bahas. Ini tadi jawabannya yang A. Gitu ya. Kemudian nomor 2 padahal ini tadi udah jelas. Yang D, kemudian untuk yang ini ada di kalimat nomor 1 gitu ya. Penggunaan kata sekedar yang bakunya adalah kadar. Begitu. Selesai. Ada pertanyaan? Kalau yang kesalahan itu kan aku lihat jawabannya yang Hayati. Memperhatikan. Nah, itu yang mana, Bu? Bentar. Jawabannya non Hayati ya.
Yang lain harusnya memperhatikan. Oh, kalau memperhatikan imbuhan sayang. Bentuk bakunya iya betul memperhatikan ya. Di sana masih memperhatikan gitu ya. Itu penulisan imbuhan sayang. Ini penulisan kata gabung. Gitu ya. Nanti kita lihat lagi persoalan yang lain. Enggak apa-apa, tetap aja salah, tapi penekanannya di kata non. Yang tadi ya, sesuai dengan soal TO aja sayang. Soal TO kita ya, saya ini hanya ganti teks saja. Baik, kalau tidak ada yang dipersoalkan lagi, saya kira sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya Lili. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat sore dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ibu pamit mundur ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.